Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ferdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitrah manusia sebagai manusia makhluk pencari kebenaran. Secara etimologis, fitrah bermakna kecenderungan atau sifat bawaan. Dalam terminologi Islam, beberapa ulama menjelaskan fitrah sebagai kondisi awal manusia yang suci dan tunduk pada pengakuan keesaan Allah. Fitrah membuat manusia berkeinginan suci dan cenderung pada kebenaran, seperti yang diriwayatkan, seperti yang dijelaskan pada surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi ini, wa akim wajhaka lid-dina hanifa fitratallahi fataronna sa'alaiha la tabdila li khalqillah dalikad dinul qayyim walakinna akatsaran nasi la ya'lamun, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat tersebut memerintahkan manusia untuk tetap pada agama yang lurus sesuai fitrah penciptaannya. Tafsir Ibnu Katsir menegaskan bahwa Allah memerintahkan agar manusia menegakkan agama Islam sebagai agama fitrahnya, karena manusia sejak lahir memiliki fitrah, yaitu mengenal ketauhidan. Penekanan tidak ada perubahan pada ciptaan Allah pada ayat tersebut menunjukkan bahwa kodrat awal manusia adalah tetap lurus kepada kebenaran, dan penyimpangan terjadi karena faktor eksternal, misalnya pengaruh lingkungan atau syahwat. Selain itu, Al-Quran juga menggambarkan yang bunyinya di surat Al-Baqarah ayat 147 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, yang artinya kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Meskipun ayat ini tidak menyebutkan kata fitrah secara eksplisit, manusia dilahirkan dalam keadaan yang sesuai dengan kodrat itu. Keseluruhan nas Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan menemukan kebenaran hukum-hukum alam serta petunjuknya sesuai dengan potensi fitrah yang dibekalkan sejak lahir. Dengan kata lain, Al-Quran menempatkan pencarian kebenaran sebagai bagian tak terpisahkan dari jalan hidup manusia yang fitri. Fitrah dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun manusia terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kemudian orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini menggambarkan bahwa kondisi awal anak manusia adalah suci dan tidak menganut agama tertentu. Orang tua atau lingkunganlah yang kemudian membentuk agama atau kepercayaan anak tersebut. Kemudian ada hadis yang menyebutkan bahwa pentingnya ilmu sebagai sarana memenuhi kodrat manusia yang bunyinya,
Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ini mengajarkan bahwa menuntut ilmu pada hakikatnya mencari kebenaran adalah kewajiban yang dimuliakan oleh Allah. Dalam konteks fitrah, hadis ini menunjukkan bahwa pencarian kebenaran melalui ilmu mendapat apresiasi tertinggi. Jalan menuju kebenaran akan terbuka bagi pencarinya. Hadis lainnya menegaskan keutamaan kebenaran kejujuran dalam kehidupan. Rasulullah Alaihi Wasallam Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya benar itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Seorang hamba yang terus-menerus berkata benar sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar, dan sesungguhnya kedustaan itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Hadis riwayat Bukhari. Ini menekankan bahwa berbicara benar, menegakkan kebenaran adalah jalan menuju kesucian dan balasan tertinggi, sedangkan berbohong akan mengantarkan pada keburukan. Implikasi fitrah di sini adalah manusia yang sehat fitrahnya akan cenderung berkata jujur dan mencari kebenaran. Karena itu merupakan kodrat yang membimbing kepada keselamatan. Ringkasnya, berbagai riwayat hadis menunjukkan bahwa fitrah manusia mengarahkan kepada kesucian dan kebenaran. Cenderungan alami manusia kepada kebenaran. Secara fitri, manusia memang cenderung mencari serta menerima kebenaran. Dengan kata lain, pencarian kebenaran adalah kenyataan naluri fitrah manusia. Kecenderungan ini sering disebut sebagai naluri kebenaran yang membuat manusia tidak puas dengan kebatilan dan selalu mendambakan penjelasan atas segala fenomena-fenomena. Secara ilmu psikologi dan perkembangan, manusia memang dilahirkan dengan rasa ingin tahu yang besar. Hal ini sejalan dengan fitrah pencari kebenaran. Bayi dan anak-anak selalu belajar bagaimana jiwa manusia memahami lingkungan dunia. Dalam konteks agama, fitrah mewarnai bagaimana jiwa manusia bertanya tentang Tuhan, hakikat hidup, dan moralitas. Inilah sebabnya banyak pemikir Islam menegaskan bahwa kesempurnaan insan tercapai ketika hati dan akal bekerja dalam menuntut kebenaran. Dan kemudian adalah, dengan kata lain, fitrah merupakan dorongan manusia agar tidak puas dengan keyakinan dangkal, melainkan terus-menerus menimbang argumen dengan akal dan mencari pencerahan dari wahyu. Dalam perspektif Islam, pencarian kebenaran tidak terbatas pada masalah ilmu-ilmu duniawi, melainkan lebih utama adalah kebenaran keyakinan kepada Allah dan petunjuknya. Perspektif ulama mengenai pencarian kebenaran, cuma ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali mengelompokkan pencari kebenaran menjadi 4, yaitu pertama adalah mutakalimun, ahli teologi yang mencari kebenaran melalui diskusi rasional dan pengetahuan nalar. Kedua, batiniah, ialah golongan yang mengklaim mendapat kebenaran langsung dari sufi. Yang ketiga adalah kaum filsafat yang meyakini kebenaran melalui logika dan penalaran filosofis. Yang keempat adalah golongan sufi yang meyakini hanya mereka yang dapat menyaksikan kebenaran yang dengan pengalaman batin. Kategori Imam Al-Ghazali ini menunjukkan bahwa pendekatan pencarian kebenaran dalam Islam sangat beragam, namun semuanya mengakui adanya realitas kebenaran yang hakiki. Dalam kajian pendidikan Islam modern seperti tokoh Islam yaitu Muhammad Quraish Shihab atau filsuf Islam kontemporer yang menggarisbawahi
bahwa Islam menyediakan metode ilmiah dan rohani dalam mencari kebenaran. Misalnya Sayyid Al-Qutb dan Ali Syariati. Meski dari perspektif berbeda-beda, sama-sama meningkatkan berpikir kritis dan menemukan hakikat agama Islam yang sesuai fitrah manusia. Selain itu, Imam Natsir Mutahhari, seorang teolog Iran, menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menyempurnakan kecerdasan dengan landasan ilahiyah, dan budi pekerti merupakan fondasi utama pendidikan yang dalam konteks ini sinonim dengan fitrah manusia. Dengan demikian, pendidikan Islam harus mendorong manusia berkembang sesuai fitrah dan ajaran Islam agar menemukan kebenaran sejati dalam hidupnya. Implikasi fitrah dalam pencarian kebenaran. Dalam lingkup keagamaan, manusia sering diperintahkan menegakkan sunnah, dan seorang sering dianjurkan belajar Al-Quran dan hadis dengan niat mencari makna yang hakiki, karena Al-Quran sendiri adalah petunjuk kebenaran. Di dunia pendidikan, semangat fitrah mendorong kurikulum yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Pendidikan berbasis kecerdasan emosional dan spiritual ditujukan untuk menjaga naluri fitrah agar manusia terus menuntun kepada kebaikan. Dalam kehidupan sosial, sifat fitrah pencari kebenaran mendorong manusia berpikir kritis dan tidak mudah menerima informasi tanpa bukti. Rasulullah SAW bersabda untuk tidak menerima klaim tanpa dalil. Seseorang hanya berpegang kepada dalilnya pada apa yang dilandaskan dalil. Demikian maknanya. Prinsip ini mendorong umat Islam mengecek kebenaran sebelum menerima suatu pemahaman. Perilaku inilah yang menjadi aktualisasi fitrah, yaitu bertanya, meneliti, berdiskusi, dan menunjuk pada wahyu ketika itu diperlukan. Secara ringkas, realisasi fitrah sebagai pencari kebenaran tercermin pada perilaku menurut ilmu, kejujuran intelektual, penguatan keimanan. Kesimpulannya, Al-Quran menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah sehingga manusia hendaknya tetap berada pada fitrah yang lurus. Hadis Nabi SAW menguatkan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan suci dan pencarian ilmu serta kebenaran merupakan tindakan yang diridhoi oleh Allah. Secara praktis, menjaga dan mengembangkan fitrah mencari kebenaran harus tercermin dalam sikap kritis dan kejujuran dalam mencari ilmu, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Keseluruhannya, fitrah manusia sebagai makhluk mencari kebenaran menunjukkan bahwa pencarian ilmu dan kejujuran adalah bagian integral dan dari jalan hidup yang diridhoi oleh Allah. Semoga pemahaman ini dapat menginspirasi setiap insan untuk terus-menerus menegakkan kebenaran dan setiap aspek kehidupan. Bila ada kesalahan kata dan kesalahan berucap, saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.